Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini min kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun dengan keadaan daring atau pembelajaran daring. Walaupun dengan pembelajaran daring ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari paparan COVID-19 ini. Baik, kita lanjut untuk perkenalkan nama saya sendiri, yaitu Dimas Prasetya Dwiwardana. Biasa sering dipanggil Dimas, ya panggil Mas Dimas aja gitu. Dan beberapa teman saya yang pertama yaitu ada yang namanya Fathia, itu biasa sering dipanggil Fathia gitu. Yang satunya lagi Novia. Nah, biasanya itu kalau Mbak Novia sering dipanggil Mbak Novia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Jadi saya akan membacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 4 kompetensi dasar. Nah, yang pertama, menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang kedua, mengamalkan perilaku istiqomah sebagai implementasi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang ketiga, menerapkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang keempat, mempraktekkan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran di sini memiliki 6 indikator, yaitu yang salah satunya yang pertama yaitu siswa dapat menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang kedua yaitu mengamalkan perilaku istiqomah sebagai yang kedua yaitu siswa mampu mengamalkan perilaku istiqomah sebagai implementasi dalam membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan dalil tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa tersebut. Yang kelima, siswa dapat mengimplementasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang terakhir, keenam, siswa dapat menunjukkan adab membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Fathia. Untuk Mbak Fathia, silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Kak Fathia di sini akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Sementara Kak Fathia tanya dulu ya, kabarnya anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesehatan yang barokah. Amin. Oke, selanjutnya, are you ready study? Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu
yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk ke adab membaca Al-Quran, Kak Fatia tanya dulu ya, apa sih pengertian Al-Quran itu? Apakah ada yang tahu? Oke, Kak Fatia akan jelaskan apa sih Al-Quran itu. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia. Tiada ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda. Satu huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan loh. Apakah anak-anak masih tidak mau membaca Al-Quran? Apakah anak-anak ada yang tahu tentang dalil keutamaan membaca Al-Quran? Baik, Kak Fatia akan membacakan dalil keutamaan membaca Al-Quran. Adapun dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Umamah al-Bahiliyah qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah bi sahibihi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat atau hari akhir kepada pemilik, pembaca, dan yang mengamalkannya. Baik, kita simak dulu ya. Seperti apa sih adab membaca Al-Quran yang benar? Baik, langsung saja Kak Fatia akan jelaskan bagaimana adab membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, bersih, duduk yang tenang dan sopan, tidak boleh bergurau ya. Dan yang kedua, membacanya dengan pelan dan tartil dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis, terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang kita baca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan kita. Sampai sini paham kan? Dan yang keempat, kita membaguskan suara kita pada saat membaca Al-Quran ya. Dan yang terakhir, nomor 5, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun contoh yang benar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Mbak Fatia yang telah menjelaskan materi yang kedua, yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Novia. Kepada Mbak Novia dipersilahkan, monggo. Hai adik-adik semuanya, akhirnya bertemu dengan Kak Novia. Bersama Kak Novia, adik-adik akan bahas materi mengenai adab berdoa. Nah, sebelumnya Kak Novia tanya dulu nih, adik-adik masih semangat belum ya? Semoga masih semangat ya. Coba Kak Novia tes dulu semangatnya. Kalau Kak Novia tanya, siapakah kalian? Adik-adik jawabnya, aku, generasi solih dan solihah, semangat gitu. Coba sekarang Kak Novia tanya ya, siapakah kalian?
Amin amin ya robbal alamin. Semoga adik-adik adalah generasi yang solih dan solihah. Bersama Kak Novia, yuk kita bahas materi mengenai adab berdoa yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Kita sudah sering berdoa kan? Pasti adik-adik sudah sering berdoa kan? Tiap hari pasti berdoa. Entah itu mau makan, setelah makan, mau belajar, setelah belajar, setelah mendengar azan, antar azan dan iqomah, bahkan setelah selesai sholat yang selalu dilakukan setiap hari dan 5 waktu pastinya. Adik-adikku tersayang, doa itu adalah senjata bagi umat muslim. Kita sebagai hamba yang beriman harus selalu berdoa, karena dengan berdoa itu artinya kita sadar bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah dan sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ada lagi loh dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan tidak mau menyembahku akan aku masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. A'udzubillahi min dzalik. Dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba yang gak berdaya loh adik-adik, hamba yang lemah, hamba yang kecil sekali. Tanpa Allah, tanpa kuasa Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Maka kita harus sering-sering berdoa dan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering berdoa kan, adik-adik sudah sering berdoa kan, tapi apakah doa itu sesuai dengan adab yang telah diajarkan di agama Islam ya? Yuk kita simak satu persatu apa saja adab-adab berdoa. Yang pertama yaitu dengan menghadirkan hati. Hal ini dimaksudkan dengan menghadirkan hati yaitu dengan tulus doanya dari dalam hati. Kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Bahkan bisikan kita dalam hati Allah dengar loh. Jadi hati-hati ya. Maka dari itu harus dengan tulus dan ikhlas doanya dari hati. Misalkan nih adik-adik mau minta baju ke ayahnya, coba deh mintanya kayak gini, ayah aku minta baju dong, baju aku jelek gitu. Dikasih apa enggak sama ayahnya? Pasti ayahnya bingung, ini mau minta baju apa mau apa gitu. Coba sekarang kalau mintanya itu dengan tulus gitu, ayah, baju aku yang di lemari itu yang batik lusuh, udah robek. Ayah, aku boleh nggak dibeliin baju gitu. Pasti ayahnya akan mempertimbangkan, sama dengan Allah juga seperti itu. Maka harus menghadirkan hati dan tulus. Yang kedua yaitu dengan rasa takut dan penuh harap. Kita itu harus yakin kalau doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Harus selalu husnuzon. Walaupun terkadang beberapa doa memang tidak dikabulkan, tapi harus tetap husnuzon, harus tetap yakin dan terus berdoa. Maka dari itu harus berharap terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan suara lembut. Kalau berdoa dengan suara kasar, mana dikabulkan adik-adik? Coba deh kalau misalkan minta uang ke ibunya, Bu, minta uang dong 5.000. Udah permintaannya nggak jelas. Uang 5.000 mau dibuat apa? Terus pakai suara kasar lagi. Emang ibunya mau ngasih? Yakin mau ngasih? Pasti ibunya akan bertanya-tanya. Coba kalau mintanya, Ibu, aku boleh nggak minta uang 5.000 mau dibuat beli cilok. Nanti ibunya bakal ngasih deh kalau ibunya punya uang. Kalau ibunya nggak punya uang nggak usah maksa, oke? Oke, kembali lagi ke materi. Dengan suara lembut, Allah itu begitu mengetahui
sangat-sangat maha mengetahui apa yang diinginkan oleh hambanya. Maka dari itu kita harus meminta dengan suara yang lembut. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau berdoa harus dengan suara yang lembut, yang tulus, yang ikhlas. Contohnya nih, berdoanya itu seperti ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu. Kalau berdoa jangan Rabbi zidni ilma. Nggak boleh, no. Apalagi kalau misalkan kita mengamini doa-doa ustadz-ustadzah yang sedang memimpin doa, misalnya amin, hati-hati, doanya harus tulus, lembut dari dalam hati, amin, gitu. Dengan begitu maka doa itu akan Allah kabulkan, insya Allah. Nah, yang keempat yaitu diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Kita ini kan tahu kan kalau hamba yang lemah dan banyak dosa maka harus diakui, seperti yang sudah dicontohkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Contohnya nih oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang telah dicontohkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh ya, bisik-bisik Kak Novia juga punya loh beberapa rujukan itu memberi informasi tentang kedahsyatan sebuah doa apabila diberikan bumbu-bumbu ini. Bumbunya apa aja ya? Yang pertama kita harus memuji Allah. Pastinya memuji Allah itu dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama Asmaul Husnanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan 99 namanya yang lain. Itu artinya kita memuji Allah. Kemudian dengan ungkapan bersyukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga jurusnya yaitu dengan sholawat Nabi. Boleh cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu juga lebih bagus karena dengan sholawat itu adalah sebuah pengantar, sebuah doa itu bisa menembus langit dan pastinya cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adab yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu dengan menengadahkan kedua tangan, yaitu dengan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyika hayyun karim. Kemudian adab yang terakhir yaitu dengan menengadahkan kedua tangan atau dengan mengangkat kedua tangan seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihin idha rafa'a yadaihi ilaihi ayyaruddahuma sifro. Sesungguhnya Tuhanmu tabaraka wa ta'ala pemalu dan maha mulia. Dia malu jika hambanya mengangkat kedua tangan kepadanya namun ia kembalikan dalam keadaan hampa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, adik-adik semuanya sudah paham kan adab-adabnya apa saja? Mungkin kita sudah sering berdoa, kita sudah sangat sering berdoa, sudah melakukan adab-adabnya. Tapi kenapa ya Kak, doaku kok nggak dikabulkan? Hari harus tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yakin saja, terus saja berdoa. Apapun doanya, entah itu ingin jadi juara kelas, ingin rezekinya lancar, ingin disehatkan, ingin disayang guru misalkan, atau ingin jadi wanita solihah, jadi lelaki soleh, dan doa apapun itu terus berprasangka baik kepada Allah, terus rajin-rajin berdoa adik-adik. Jangan lupa juga doakan kedua orang tua dan doakan guru, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Jangan lupa adab-adabnya dilaksanakan ya untuk adik-adik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari Kak Novia. Dah, sampai jumpa.
Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya akan memberi latihan atau penilaian untuk para adik-adik semua. Jadi penilaian ini kami memberikan 2 penilaian. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai adab membaca Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran tersebut dan disertai dengan bacaan tajwid yang benar. Nah, sekarang yang kedua yaitu menerapkan adab berdoa dan selalu mendoakan orang tua dan guru. Mungkin itu cuma 2 itu saja untuk latihan dan penilaiannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Baik, terima kasih kepada dari semua yang telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin lain kesempatan kita bisa melakukan pembelajaran lagi. Mungkin itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.